7 ketua umum partai politik koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Rabu sore. Dalam pertemuan tersebut dibahas 5 isu utama, yakni evaluasi penanganan pandemi COVID-19, kondisi perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, evaluasi sistem pemerintahan agar lebih efektif, serta pemindahan ibu kota negara. Pertemuan yang diklaim sebagai konsolidasi rutin tersebut turut melibatkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, sekaligus menegaskan bergabungnya PAN dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate menyebut, situasi pandemi membuat kontribusi dari berbagai pihak dibutuhkan agar pemerintahan berjalan cepat dan berkualitas. Dengan PAN bergabung, maka semakin banyak dan semakin beragam gagasan-gagasan untuk pembangunan negara dan pembangunan bangsa kita, sumbangsi yang positif dan kontributif ya bagi jalannya pemerintahan dan proses legislasi dan proses politik yang menjadi lebih cepat, lebih cair, namun lebih berkualitas. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda menilai, pertemuan Presiden dengan pimpinan partai politik sebagai upaya Presiden untuk merapatkan barisan koalisi. Menurut Hanta, Presiden kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan baru yang membutuhkan dukungan solid dari partai politik. Jadi poin yang bisa digarisbawahi tentu soal evaluasi penanggulangan pandemi COVID-19 itu tentu terkait dengan ekonomi dan seterusnya itu menjadi pembahasan. Tapi saya yakin tidak hanya itu, ada hal lain yang juga penting, hal-hal politik yang terkait dengan misalnya tadi soal ibu kota baru isunya, soal otonomi daerah dan sebagainya. Jadi ini bisa dimaknai adalah Presiden berupaya untuk melakukan konsolidasi internal, menyolidkan barisan koalisi. Sementara itu pengamat politik Adi Prayitno berpendapat, koalisi gemuk justru memberikan tantangan besar bagi Presiden. Adi mencontohkan, selama ini kritik kepada pemerintah terkait penanganan pandemi justru berasal dari partai politik dalam barisan koalisi. Jokowi harus pandai meredam partai-partai koalisi di internalnya. Jangan lagi sampai ada kader-kader partai pendukung pemerintah yang mengkritik kebijakan COVID, seperti yang dilakukan oleh sejumlah kader PDIP misalnya. Karena di periode kedua Jokowi ada kemungkinan dan kecenderungan yang disebut dengan kutukan periode kedua, yaitu tentang potensi munculnya oposisi dari dalam. Jadi koalisi pemerintah yang besar dengan begitu banyaknya partai bukan hal yang mustahil. Merekalah yang justru akan mengkritisi kebijakan politik Jokowi ke depan. Soliditas dalam mendukung pemerintahan tidak hanya berupa kesepakatan antara elit pimpinan partai, namun juga dalam bentuk sinergi kebijakan pusat dan daerah. Akankah koalisi saat ini mampu menghapus kerikil-kerikil tajam dalam hubungan pemerintah pusat dengan para kepala daerah? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan partai koalisi? Apakah 7 partai koalisi pemerintah mampu menjaga soliditas dan mengawal agenda pemerintah pusat hingga ke daerah? Sudah bergabung Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Joni, Mas Toto. Selamat malam Sylvia, selamat malam Mas Toto, selamat malam juga dan salam sehat untuk pemirsa. Baik, salam sehat untuk kita semua. Ke Bang Joni dulu ya. Bang Joni, dari penanganan pandemi, otonomi daerah sampai ibu kota baru, bagaimana partai koalisi menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi? Ya, yang pertama Sylvia ya harus saya sampaikan, pertemuan itu dalam nuansa batin yang akrab, yang kompak ya. Tetapi tetap fokus ya. Pembahasan itu sangat cair, Bapak Presiden menyampaikan pandangan-pandangannya sebelum sebagai pengantar diskusi, lalu terjadi diskusi dan diakhiri dengan penugasan para sekjen nanti yang akan menindaklanjuti pokok-pokok bahasan yang dibicarakan di dalam pertemuan tersebut. Tetapi Sylvia, ya suasana itu betul-betul ya, suasana batin yang mewarnai pertemuan itu adalah kekompakan, soliditas, namun tetap fokus. Dan Bapak Presiden pada saat pertemuan itu menyampaikan apa yang telah dilakukan, apa saja tantangan-tantangannya, dan bagaimana itu diatasi secara bersama-sama. Secara prinsip konteksnya itu di dalam 5 topik yang tadi disebutkan itu. Bang Jadi Joni, kalau di
Anda 2 kali menyebut bahwa suasana kebatinan yang kompak begitu ya. Saya jadi ingin tanya, apakah sebetulnya ada suasana kebatinan yang kurang kompak sehingga harus bertemu ini satu sama lain supaya lebih kompak? Nah, ini dia suasana. Apakah ada? Memang semua pimpinan partai koalisi dalam suasana yang melihat situasi ketatanegaraan, kehidupan ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dengan tantangan pandemi COVID-19 ini, itu bukan suasana yang biasa-biasa saja. Suasana yang luar biasa. Kekompakan dan silaturahmi batin itu ada, tetapi begitu bertemu secara fisik setelah lama sulit bertemu bersama-sama gara-gara pandemi COVID-19, nuansa kekompakan itu begitu tinggi munculnya. Jadi rasa kangen untuk bertemu secara fisik itu terungkap di situ, terlihat bagaimana para pemimpin itu bertemu, ngobrol sambil tertawa, akrab ya. Tetapi protokol kesehatannya tetap dijaga dengan baik. Nah, suasana itu mewarnai itu sehingga dari dalam pertemuan itu sangat cair, solid dan kompaknya itu terlihat sekali. Mungkin karena udah lama nggak bertemu juga gitu. Oh, oke. Jadi saya ingin tanya nih ke Mas Toto sekarang. Mungkin karena sudah lama tidak ketemu, makanya ketidakkompakan itu mulai terasa. Apakah betul begitu, Mas Toto? Sehingga memang perlu Presiden Jokowi mengumpulkan semua partai koalisi untuk bertemu tatap muka supaya lebih kompak. Iya, kalau dalam konteks jangka pendek, saya pikir dalam beberapa pengambilan keputusan strategis terlihat masih kompak. Tapi kalau pertanyaan Zilvia terkait dengan hal yang lebih luas, bagaimana di periode kedua Jokowi, prediksi apakah bisa kemudian solid sampai 2024, itu yang menarik. Karena kita pernah punya fakta empiris pada pemerintahan SBY bahwa koalisi yang besar sekalipun, dulu dengan 75,34% kekuatan, itu jelas tidak sesolid ketika koalisi dibangun di periode pertama. Kenapa? Ada situasi psikologi politik yang berbeda. Kalau kita bicara periode pertama, kecenderungannya rata-rata partai pendukung ini akan melihat incumbent masih boleh maju kembali dan kemungkinan besar menang. Jadi dalam konteks pendekatan kekuasaan, mereka kalau ingin lagi masuk dalam gerbong di periode kedua, mereka akan loyal. Nah, periode kedua ini kan berbicara mengenai orang yang akan pensiun. Dalam konteks pendekatan kekuasaan, kita bisa melihat bagaimana dulu ada 2 partai yang balelo. Hak angket mafia pajak, hak angket senturi, dalam konteks ini misalnya Golkar dengan PKS ya. Itu yang sekarang menjadi ujian. Apakah second term curse ini, kutukan periode kedua ini juga mungkin terjadi. Nah, itu yang menurut saya bisa dikaitkan dengan keberadaan adanya partai baru yang katanya kemarin mulai diperkenalkan dalam konteks ini PAN. Apakah logika membangun sebesar-besarnya kekuatan politik di koalisi itu efektif atau tidak? Kalau berkaca dengan fakta empiris di tahun 2009-2014 Pak SBY, mungkin hanya akan jangka pendek karena akan ada masa ketika partai-partai ini mulai berbicara mengenai dirinya sendiri. Saya juga pengen nyapres, saya juga pengen nyawapres, sehingga apa yang disebut sebagai koalisi tambun itu belum tentu berbuah pada stabilitas politik, bahkan sebaliknya bisa kemudian menjadi beban tersendiri buat pemerintahan. Saya pikir catatan kritisnya di situ kalau kita mau bicara mengenai kekompakan dalam terminologi periode kedua dan kalau mau dikaitkan dengan isu yang paling santer terkait masuknya partai baru PAN di sini. Baik, salah satu agenda besar yang dibicarakan kemarin adalah bagaimana soal penanganan pandemi COVID-19. Nah, saya ingin tahu sebetulnya apakah dengan bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah ini secara konkret bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama sampai ke kebijakan di daerah. Kita akan bahas nanti usai jeda. Pemirsa, Presiden juga membahas soal penyelenggaraan otonomi daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Bang Joni, apakah ada gesekan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini dirasa menghambat penanganan pandemi COVID-19 sehingga partai koalisi pemerintah ini harus turun tangan langsung? Jadi begini Sylvia ya, COVID-19 ini luar biasa ya. Belum ada negara yang punya pengalaman khusus tentang itu. Dan karenanya masalah COVID-19 itu bukan saja tugas Presiden dan seluruh jajaran pemerintah pusat, tapi keseluruhan komponen bangsa, termasuk pimpinan partai politik. Dan pimpinan partai politik pula menyadari, pimpinan partai koalisi menyadari betul
bahwa harus bersama-sama dengan Presiden, harus kompak. Kegotong royongan kita sebagai bangsa ini justru sekaranglah saat dan tantangannya yang harus kita wujudkan. Dan terbukti bahwa ya di bawah tata kelola yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo ada capaian-capaian yang cukup berhasil. Sehingga pimpinan partai koalisi menyampaikan bahwa mereka bergembira dan menyampaikan pada Presiden bahwa kita di jalan yang tepat dari sisi kebijakan. On the right track, istilahnya yang dipakai itu on the right track. Tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Kita sadari COVID-19 ini ada di lapangan. Dan lapangan itu adalah wilayah kerjanya pemerintah daerah. Nah, COVID menuntut kecepatan pengambilan keputusan. Pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah ya juga punya kendala. Begitu banyak aturan-aturan ya yang membuat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang akurat dan yang efisien itu terkendala. Kita tidak inginkan dalam situasi seperti ini ada kegagapan di dalam pengambilan keputusan yang cepat. Dari evaluasi itu, maka karena ini masalahnya ada di daerah, pemerintah daerah itu perlu dibantu dan bersama-sama dengan pemerintah pusat agar kecepatan mengambil keputusan itu bisa dilakukan. Itulah evaluasinya. Dan selama ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi yang kuat dari sisi gagasan, dari sisi kebijakan, tetapi mengimplementasikannya sebagai satu contoh yang sederhana misalnya ya, adalah daya serap anggaran. Dalam situasi COVID-19 ini, daya serap anggaran itu stimuli penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita. Oke, Bang Joni. Pada saat belanja penyerapan anggaran ini, begitu banyak aturan yang mengaturnya yang membuat kesulitan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil keputusan. Nah, ini yang kita harus evaluasi bagaimana kecepatan dalam mengambil keputusan sehingga otonomi daerah menjadi efektif di saat keadaan darurat. Oke, kalau menurut Mas Toto, ketidakselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi ini dipengaruhi oleh perbedaan politiknya atau lebih ke politik anggarannya? Begini, ini kan kita berbicara mengenai tema ini awal mulanya dari pertemuan Jokowi dengan pimpinan parpol di level pusat gitu ya. Lalu bagaimana kita berkembang dialognya menjadi terkait dengan penanganan pandemi. Kalau tadi yang dibicarakan terkait dengan otonomi daerah, eksekusi di lapangan yang membutuhkan keselarasan sikap dari bupati atau gubernur misalnya, saya bisa mengkaitkan betul bahwa kita nggak bisa melihat mereka hanya sebagai pimpinan birokrasi dalam konteks ini kepala daerah. Mereka ada yang kader parpol, mereka membutuhkan dukungan DPRD. Memang disitulah koordinasi secara politik, komunikasi secara politik di level atas itu diharapkan itu bisa membantu proses selarasnya kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tapi kalau yang kita lihat kemarin kan isunya menjadi tenggelam dengan masuknya partai baru, di pengelolangannya partai baru misalnya. Itu yang menurut saya jadi menarik ya. Dalam situasi kekinian, tantangan yang sangat berat, penanganan COVID, yang kita butuhkan kan kinerja yang nyata. Dan kita tahu ada kompleksitas sistem tata negara, ada banyaknya partai yang menyebabkan pengambilan keputusan kadang-kadang terasa sangat lama. Malah saya ingin menekankan bahwa harusnya Presiden bisa memberikan sebuah contoh. Dalam konteks pertemuan kemarin, Presiden berbicara kementerian yang berasal dari politik, saya harus siap saya evaluasi kapanpun, termasuk apabila terjadi reshuffle, kalau didasarkan pada kinerja, dan meminta bantuan kepada partai-partai pendukung koalisi, memastikan kader-kadernya, termasuk dalam konteks dukungan DPRD, untuk ikut menyukseskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Nah, saya tidak mendengar cerita itu muncul begitu dalam apa yang kita dengar ya dalam pertemuan kemarin, lebih kepada hanya sebatas ada isu PAN akan masuk diperkenalkan dengan berbagai cerita. Itu sih yang menurut saya ingin kita dengar kalau konteksnya mau dikaitkan dengan kinerja penanganan COVID. Oke, baik. Terakhir untuk Bang Joni, kalau kita bicara soal kontribusi partai koalisi, terutama partai yang baru bergabung, PAN, dalam koalisi pemerintah, dalam konteks penanganan pandemi, apa sih yang diharapkan? Jadi gini Mbak Silvi ya, Mas Silvia, apa yang disampaikan Mas Toto tadi, tidak perlu di pertemuan kemarin
Karena sedari awal semua pimpinan partai politik secara internal di partai politiknya masing-masing itu ada perintah-perintah harian untuk seluruh hierarki partai. Ya, baik politisinya maupun pengurusnya dan pejabat-pejabat dari partai yang memimpin di pemerintah daerah. Bahwa mereka semua harus mengambil bagian yang aktif ya di dalam penanganan pandemi COVID-19 secara konsisten dan selaras dengan kebijakan pusat, kebijakan presiden. Itu sedari awal sudah dilakukan. Jadi kemarin itu justru buah dari kebijakan-kebijakan itu adalah kinerja yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak perlu dibicarakan itu karena itu sudah terjadi. Lalu perjumpaan dan pertemuan dengan kehadiran PAN misalnya ya. Ini juga bukan yang baru. Sekjen-sekjen partai koalisi ini sudah sering bertemu, bahkan makan malam bersama. Ya, makan malam bersama hanya karena PPKN ini aja nggak bisa bertemu. Itu sudah beberapa kali kami bertemu. Konteksnya bukan bagi-bagi kekuasaan. Konteksnya adalah ini tantangan bangsa yang harus kita hadapi bersama-sama. Di sini dituntut kegotong royongan. Saja, ngomong-ngomong soal tantangan bangsa yang harus dihadapi bersama, tapi justru kadang-kadang kritik terhadap penanganan COVID-19 untuk pemerintah itu disampaikan oleh koalisi sendiri, mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Koalisi ini adalah koalisi yang dibangun atas dasar rasional politik. Ya, atas hal-hal yang sudah betul itu didukung sekuat tenaga. Sedangkan hal-hal yang perlu disempurnakan bersama-sama. Jadi bukan koalisi asal-asal koalisi. Koalisi dengan penuh tanggung jawab. Karena kesuksesan pemerintahan adalah kesuksesan koalisi itu sendiri. Ya, karenanya relasi dan hubungan yang dibangun itu solid, kuat dalam gotong royongan nasional itu terwujud sekali. Bahwa gaya dan cara yang berbeda-beda di setiap partai politik ya tidak perlu uniformitas. Tidak harus semuanya bilang yang bagus itu kan suaranya harus banyak. Tetapi menghasilkan satu orkestrasi yang indah dalam bentuk kebijakan yang tepat bagi negara. Sayang sekali Bang Jody dan Mas Toto, durasi kita sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa melihat ya kinerja nyata dari partai koalisi yang semakin besar ini. Mudah-mudahan memang berdampak betul pada penanganan pandemi, jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Terima kasih Bang Jody G. Plate dan juga Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,